warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Pagi ini Bu Nikma akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam tema 1. Kompetensi dasarnya ini ya. Tujuan pembelajaran. Nah, bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat kita dengar tentunya. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi merupakan bentuk energi. Saat berbicara, kita mengeluarkan bunyi. Nah, segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya, gitar. Gitar menjadi sumber bunyi ketika dipetik. Kemudian biola. Biola menjadi sumber bunyi ketika digesek. Terompet. Terompet menjadi sumber bunyi ketika ditiup. Nah, bunyi dihasilkan oleh getaran. Getaran itu apa sih? Getaran itu adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik setimbang. Saat kamu berteriak, tenggorokanmu akan terasa bergetar. Kemudian saat gitar dipetik, senar akan terlihat bergetar. Bagaimana bunyi bisa kita dengar? Bunyi bisa kita dengar ketika ada sumber bunyi. Kemudian terdapat medium atau perantara bunyi. Yang ketiga, terdapat reseptor bunyi atau penerima bunyi. Contohnya, suara Bu Nikmah ini merupakan sumber bunyi. Kemudian merambat melalui udara, terdengar oleh telinga kalian. Telinga kalian disebut reseptor bunyi atau penerima bunyi. Nah, frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuannya adalah hertz yang disingkat Hz. Jenis-jenis bunyi menurut frekuensinya, yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Nah, audiosonik, infrasonik, ultrasonik itu apa sih? Infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya jangkrik. Yang bisa mendengar contohnya jangkrik ya. Kemudian audiosonik, bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar adalah kita, contohnya telinga kita bisa mendengar bunyi audiosonik. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Yang bisa mendengar contohnya adalah kelelawar. Nah, sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi memerlukan medium atau perantara. Nah, medium atau perantara bunyi ada 3. Salah satunya benda padat, benda gas, dan benda cair. Sifat. Nah, contohnya kalau benda gas, apa sih contohnya yang merambat melalui benda gas? Contohnya bunyi bel bisa kita dengar karena merambat melalui udara, yaitu benda gas. Bunyi guntur bisa kita dengar karena merambat melalui udara. Saat kita berbicara, bunyi merambat melalui udara ke telinga orang yang mendengarnya. Nah, benda cair, contohnya lumba-lumba menggunakan perambatan bunyi di air untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat, contohnya bunyi detak jantung pasien merambat melalui stetoskop ke telinga dokter. Nah, kemudian sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Contoh fenomena bunyi dapat dipantulkan adalah gema dan gaung.
Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contohnya, suara petir di malam hari terdengar lebih keras karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Contohnya ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan, meskipun kita belum melihat mobil itu berbelok, tetapi bunyinya telah sampai terlebih dahulu. Selanjutnya, bunyi mengalami perpaduan. Ya, kalau ada dua speaker yang dinyalakan untuk menyetel sebuah lagu, maka kita akan mendengar suara kuat dan lemah secara bergantian. Kemudian bunyi termasuk gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah putarnya. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, tugasnya kerjakan buku tema 1, 4A, halaman 6 dan 12. Tugas difoto dan diunggah ke Facebook paling lambat jam 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.